Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di Galongan Podcast hari ini. Dan kalau kita melihat geliat pelaku seni ya di Pekalongan pada khususnya, terus juga Nusantara pada umumnya, ini juga terpengaruh dengan dampak pandemi corona yang serta-merta ini melumpuhkan semua bidang, baik ini kesenian, terus juga ekonomi, pendidikan, sosial, dan semuanya. Hampir semuanya ini terdampak adanya wabah corona. Dan tidak terkecuali ini teman-teman dari para pelaku seni, terutama di daerah nih yang kayaknya kerasa banget seperti apa dampak dari wabah corona yang hingga sekarang ini belum juga usai ya. Untuk itu nih di Galongan Podcast kita hari ini kita juga ingin ketemu langsung, tahu ceritanya secara langsung dari para pelaku seni di Pekalongan dan sekitarnya. Salah satunya ini nih ya. Apa kabar nih Bang Sidik Anaja? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Apa nih yang sekarang lagi progres-progres yang sedang dilakukan teman-teman, khususnya Mas Sidik? Bertapa mencari ide-ide di era pandemi yang kali ini. Tapi bersyukurlah ketika kita masih bisa berproses untuk berkarya di masa-masa yang seperti ini dengan segala keterbatasannya kita. Intinya dalam keadaan apapun berkarya harus tetap berjalan. Intinya seni jangan sampai mati, seperti itu ya. Dan kalau melihat untuk sekarang ini kan banyak teman-teman pelaku seni yang konsentrasinya akhirnya tetap produktif dengan media daring. Nah, seperti apa mensiasati itu, Mas Sidik? Ya, mau tidak mau dari media yang konvensional, artinya yang biasa kita di panggung tonton secara langsung, ya kita harus mengikuti keadaan. Kita harus bukan berubah, tapi menambah media lagi, yaitu secara virtual itu. Entah nanti bentuk seni pertunjukan apapun, akhirnya larinya ke situ. Karena kan adanya batasan-batasan gitu. Siap ya. Tapi itu justru malah menambah ini ya, kreativitas dari teman-teman pelaku seni. Kalau yang sudah dikerjakan nih selama masa pandemi ini, apa saja yang sudah diikuti Mas Sidik dan teman-teman? Paling karena kita belum bisa secara langsung, meskipun kita daring, artinya yang konvensional biasa kita pementasan tetap terbatas, penonton kita terbatas. Seperti halnya misalnya teman-teman Dewan Kesenian yang telah melakukan kemarin di Pekalongan Art Festival, ketika kita mengisi juga tetap ada batasan-batasan penonton. Gitu. Kalau tadinya kuotanya untuk 100 penonton, sekarang 50. Iya, akhirnya gitu, akhirnya dibatasi gitu. Untuk safety-nya. Iya. Kendala yang ditemui teman-teman apa selama masa pandemi ini? Kendala sih enggak, tapi menurut saya rasanya akan berbeda karena kita kebiasaan, atmosfernya akan berbeda. Kita terbiasa berhadapan dengan penonton, membentuk suasana secara langsung. Akhirnya ketika tidak ada penonton, suasana kita meskipun tidak berubah, tapi ada perbedaan rasa. Feel-nya kurang ya. Tapi untuk membangkitkan itu, mungkin ada trik tersendiri yang dilakukan para pelaku seni untuk menggugah itu supaya meskipun penonton yang dibatasi tapi tetap powernya tetap full dan lain sebagainya, seperti apa berarti? Ya tentunya itu trik-trik itu kan nanti masuk ke dalam para pelakunya sendiri. Ya tapi kembali lagi mereka harus mau bersahabat dengan keadaan, karena keadaan ini tidak bisa dilawan. Artinya kita harus bersahabat itu ya kita mencari sela-sela di mana kita masih bisa berekspresi dengan media-media yang ada sekarang. Kalau kemarin kan baru ini menggelar, kalau nggak salah kita intip-intip bikin nih berbagai project nih. Nah, hasilnya seperti apa, bisa di-share ke kita? Salah satunya ini juga nih, nanti bisa diceritakan kayak gimana? Kebetulan kemarin ada project terbaru bersama teman-teman JR Production. Kita buat film pendek. Kebetulan film pendek itu berkisah tentang bagaimana tentang pandemi inilah, bagaimana kerinduan seorang anak ingin berangkat ke sekolah. Nah, di proyek itu kita iseng-iseng berhadiah.
dan yang berhadiah ini. Intinya kreativitas tetap muncul, bonusnya ya ini. Iya, nah efeknya adalah ketika kebetulan kita masukkan ke dalam salah satu event Pekalongan di lomba, ada dua, kebetulan kita masuk semua di nominasi kedua itu. Kebanggaan tersendiri ya. Intinya berkarya di tengah pandemi, jadi kita nggak stuck, tapi tetap ada karya yang dihasilkan, apalagi di ini intinya dipublish dan ada reward dari banyak orang ya. Apa nih ceritanya bisa disampaikan di situ yang diambil dalam film pendek itu berarti? Film itu kita kasih judul Suwo, gitu kan. Terus kita tanda kutip rindu yang tak terbendung, sebuah kerinduan anak kecil yang si anak tidak tahu ini tuh sebenarnya ada apa, gitu loh, sedang situasi apa, kok sampai saya tidak bisa berangkat ke sekolah, gitu. Akhirnya dengan keinginannya, dengan karena keterbiasaannya, dia secara tiba-tiba saja berangkat ke sekolah dengan imajinasinya si anak-anak. Mereka ketemu di sekolah itu, di kelas ada teman-teman yang lain, tapi karena kenyataannya tidak ada, ya dia tersadar kembali bahwa sepi, tidak ada apa-apa. Intinya pesan yang disampaikan dari film pendek itu berarti untuk ini ya, menggugah anak-anak kita, ya pelajar-pelajar kita, walaupun di kondisi seperti ini masih tetap semangat. Ada semangat. Tapi bahkan belajar. Mungkin di sebagian besar kita sudah lupa apakah kita masih sekolah apa enggak ya. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kan dampaknya luar biasa. Intinya dari ternyata nih adanya pandemi ini luar biasanya bagi teman-teman sekarang juga bisa berkarya dengan segala keterbatasan, malah inovasinya yang muncul luar biasa juga. Kiat untuk ke situ nih, kan banyak nih para pelaku seni ya yang biasa manggung akhirnya nggak manggung, jadi stuck, mereka jadi malah down banyak ya yang down lah. Kalau Mas Sidik dan teman-teman ini mengolah itu supaya kita tetap kreatif, itu seperti apa? Kita dikaruniai Tuhan ada beberapa indera. Ketika kita mau membuka dan terbuka indera kita, tentunya kita akan menangkap ide-ide itu. Misalnya hal kecil biasa saya sampaikan ke teman-teman, kita dikasih mata untuk melihat. Ketika kita melihat keadaan yang seperti ini, kenapa tidak bisa menjadi ide? Dari melihat keadaan kita bisa menjadi ide. Dari merasakan, misalnya kita tidak bisa melakukan pemanggungan, pementasan atau syuting dimanapun, dari keterbatasan itu akhirnya kan kita punya ide. Jadi terbatasnya itu bukan terbatas ide, tapi terbatas keadaan. Nah, terbatas keadaan masih bisa siap hati. Tapi ketika pelaku seni itu mati ide, maka matilah pelaku itu. Karena bagi saya adalah pelaku seni adalah sebuah ide-ide terobosan, membuat momentum-momentum itu. Jadi seorang pelaku seni harus mampu menciptakan momentum-momentum itu. Jadi dia membawa isu-isunya, terus dikeluarkan melalui karya-karyanya. Jadi tidak terbentur dengan kondisi intinya misalkan sepinya kondisi saat ini gara-gara pandemi, terus juga tempat juga tidak berpengaruh ya, intinya ide itu tetap muncul selama kita masih bisa untuk berkreasi seperti itu ya Mas. Nah, kalau untuk ini hampir kan 7 bulan nih pandemi ini, secara finansial pasti dong teman-teman pelaku seni ini terpengaruh. Nah, seperti apa terus untuk ini bertahannya? Ya sebenarnya 2 bulan lagi kita lahiran ya, 9 bulan ya, sudah 7 bulan gitu kan. Ya mau tidak mau kita harus membanting. Ada sebagian cerita dari teman-teman pelaku seni, mereka banting setir, yang mereka terbiasa manggung karena keterbatasan kondisi, akhirnya mereka menambah rel lagi, menambah jalan lagi dengan berjualan ataupun yang lainnya, jual souvenir itu, akhirnya ke situ larinya. Ya beruntungnya adalah yang teman-teman masih bisa pada relnya kesenian masih bisa jalan dengan media-media yang memungkinkan di sekarang. Intinya berarti untuk kondisi sekarang ini kan yang terdampak ya dari wabah corona ini bukan cuma sebagian kecil saja, tapi hampir semua ya. Ini baik semua bidang lah ekonomi ini hampir semuanya lumpuh gara-gara ini. Nah, salah satu kiat yang disampaikan Mas Sidik ini ya seperti apa kita untuk tetap bertahan ya, intinya
inovasi ini harus muncul Iya. tanpa ada batasan ya, Iya. apalagi bagi para pelaku Iya. seni. Nah, sekarang nih yang hasil dari selama pandemi ini, proyek-proyek yang sudah berhasil direalisasikan, terus juga mendapat reward dari banyak pihak. Nah, ini nantinya akan dikemanakan nih? Apa akan digali juga? Bagian kemarin kan talent-talentnya yang Iya. ikut kan banyak ya yang pendatang baru. Nah, seperti apa untuk mengasah mereka juga? Ya tetap kita, artinya kita selalu mengolah diri, mengolah kepekaan, mengolah apa yang bisa kita perbuat, baik itu ke saya secara pribadi dan teman-teman lainnya. Keadaan ini justru sebagai pertapaan kita. Nah, ini ibaratnya kita sedang dikutuk di kawah Samudra Dimukro, sedang dikutupnya ini. Iya. Mudah-mudahan ketika kelar keadaan yang sudah mulai membaik, semuanya akan muncul sebuah letupan-letupan yang luar biasa melalui jalur kesenian yang luar biasa. Meskipun sekarang tetap berjalan teman-teman gitu. Cuma yang tadi itu karena keterbatasan. Kan akhirnya yang konvensional biasa pun mesti akan terbatas. Yeah. Teman-teman yang misalnya kita anggaplah misalnya tari atau jalan-jalan di kuda lumping dan apapun, semuanya akan terbatas. Gitu. Oh, Apalagi terbatasan alat yang mereka kurang beruntung untuk memvisualkan ke dalam misalnya audiovisual, gitu kan, divirtualkannya mereka kurang mampu misalnya ke situ. Ya itu kan keterbatasan. Sebenarnya mereka masih berekspresi tetap. Kemarin kan selain filmnya yang dapat penghargaan juga sutradaranya dapat dong. Nah, ini bisa di-share nih ke teman-teman gimana sih ketika ada suatu event yang bisa kita ambil misalkan tema tertentu, triknya untuk supaya kita ini bisa menciptakan karya yang akhirnya bisa ada penghargaan seperti itu. Ya kan tentu ada, bisa dibagi ke kebetulan kemarin kita dipercaya untuk menjadi sutradara terbaik dalam salah satu ajang festival film di Pekalongan. Nah, itu sebenarnya hanya lantaran saja, Mas. Karena sutradara itu kan ujung tombak dari teman-teman ketika menginterpretasikan sebuah naskah ataupun bentuk karya. Tapi tetap ada peran-peran di situ, tangan-tangan teman-teman yang ikut mensupport situ, baik itu pemainnya, terus ya kameramennya, misalnya di film kru yang terlibat di situ. Nah, triknya sebenarnya sebagai seorang sutradara ya dia mampu menginterpretasikan apa yang ada di dalam sebuah ide itu dan dalam bentuk keluar. Jadi tidak hanya tagline saja ketika sutradara misalnya siapa, tapi kan beban moral terhadap sebuah nilai kesenian tetap dipanggul seorang sutradara karena dia interpretasinya ke situ. Selain aktif di ini ya Dewan Kesenian, terus yang lainnya, sekarang ini kan ada satu lagi nih yang Rumah Budaya ini dari kapan Mas Sidik mengampu di situ? Terus seperti apa nih kalau misalkan teman-teman yang tertarik ingin menimba ilmu ini harus kemana mengaksesnya? Ya. Saya konfirmasi ya, saya tidak terlibat di Dewan Kesenian. Jadi teman-teman kesenian, tapi tetap saya support. Ya, saya secara independen memang berada di Rumah Budaya. Nah, kebetulan itu kita lahirkan di sekitar tahun 2014 ya. 2014-2015 ketika itu. Nah, teman-teman nanti bisa mengakses juga gitu. Saya sih karena untuk reguler memang kita off-kan sementara ini gitu. Tapi kita masih terbiasa ngumpul, baik itu tempat sanggar di rumah saya secara pribadi ataupun kita tetap di Gor Setayu. Karena kan adanya keterbatasan. Teman-teman bisa akses ketika kita nanti latihan tiap hari Minggu di Gor Setayu tiap sore, atau bisa menghubungi Instagram saya Sidik Anaja, atau di Instagram juga Sanggar Omah Budaya. Itu bisa. Jadi semua informasi tentang seni bisa ya digali di situ. Sampai sekarang ini sudah berapa nih teman-teman yang aktif untuk gabung di situ, Mas? Kenapa saya kasih nama Omah Budaya? Karena bagi saya itu sebuah rumah siapapun bisa datang dan di tempat kesenian. Jadi tidak harus ini ya. Bisa datang, dan kita di situ sistemnya adalah sharing, berbagi apa yang kita bisa tentang apapun, baik itu film, seni pertunjukan, pantomim, tari dan yang lainnya.
Untuk sementara ini memang anggota kita ada sekitar 30 gitu kan. Tapi kan aktif itu kan kadang silih berganti. Ya yang aktif sekitar 20 lah, 20 teman-teman. Dari Pekalongan dan sekitarnya? Iya, Pekalongan dan sekitarnya. Kalau untuk ini, ide dari awal akhirnya itu mewujudkan rumah budaya ini dari kegelisahan teman-teman pelaku seni atau apa sih awalnya ide itu muncul? Ya kita pengen itu aja, artinya pengen punya sebuah rumah, artinya rumah untuk kumpulnya teman-teman gitu kan. Gitu. Nah akhirnya muncul sebuah nama Rumah Budaya gitu. Sebenarnya sih ngumpul dimanapun tidak jadi persoalan lah. Nama itu bagian dari tagline saja menurut saya, apalagi kesenian secara umum, secara bebas bisa dimanapun gitu. Tapi setidaknya karena kembali lagi kita di suatu daerah, di suatu negara butuh sebuah administrasi gitu. Misal mau pentas jenengnya apa gitu kan susah. Akhirnya kita kasih nama, tapi mudah-mudahan nama itu menjadi sebuah doanya untuk kita, sebuah rumah untuk kebudayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Mas, ini kan tahun baru kan sebentar lagi nih, ada proyek-proyek tertentu nggak yang sudah disiapkan Mas Sidik dan teman-teman untuk tahun baru ini? Kalau tahun barunya sih belum, tapi rencana mudah-mudahan kita deal sekitar masih di bulan ini, di minggu ketiga ya Mas, di minggu ketiga kita ada perform juga. Nanti rencananya misi suatu acara di Mataram juga. Kita akan kolosal juga sekitar 20, ya semi kolosal lah, 25 pemain. Kita akan garap kabaret. Ini masih dalam proses persiapan. Berapa persen udah persiapannya? Itu kan sudah pernah kita garap, tinggal kita kembali lagi untuk mendetailkan setiap adegan gitu kan. Ya paling masih berjalan kalau di presentasi 70% lah gitu. Tinggal berapa teman-teman yang terlibat nanti? 25 pemain. Pemain. Oke. Selain itu berarti untuk tahun baru belum ada pikiran apa-apa? Ya teman-teman kalau ada tahun baru langsung jangan hubungi kita. Oke, dan kalau untuk ini nih pemirsa yang pengen tahu lebih banyak juga ya bisa DM di IG-nya Mas Sidik, bisa terus juga di Rumah Budaya bisa atau ke JR Production juga bisa. Pokoknya informasinya bisa disaring di situ ya. Harapannya gimana Mas sebagai pelaku seni, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, supaya meskipun di tengah keterbatasan ini kita tetap bisa berkarya aktif gitu? Ya, seni akan tetap merambat, akan tetap berjalan meskipun itu dalam keadaan yang tertatih-tatih artinya. Ya harapannya semua bisa kembali normal seperti sedia kala. Mudah-mudahan kalau ini suatu ujian menjadikan sebuah kesenian lebih dewasa untuk secara personalnya masing-masing pelaku seni. Kalau ini sebuah sebuah tantangan, mudah-mudahan bisa terlewati. Intinya kalau kita sudah bisa melewati tantangan yang paling berat ya, insya Allah nantinya jalannya lebih mudah dan mungkin ini di tengah pandemi ini tantangan bagi semua pelaku seni, terutama mereka yang tadinya biasa live perform ya di panggung, kita sekarang harus pakai media. Nah akhirnya kan harus belajar ulang lagi nih. Nah nantinya mungkin bisa ya menjadi packaging yang memuaskan untuk masyarakat. Lebih komplit lah. Lebih komplit. Closing statementnya apa nih yang ingin disampaikan supaya teman-teman ini tetap semangat juga di kondisi ini? Baik. Seni bukan perihal harga dan status sosial, tapi seni adalah bentuk kesepakatan. Itu ya. Oke. Thank you banget Mas Sidik ya sudah berbagi informasi, dan mudah-mudahan di Pekalongan podcast kita kali ini banyak manfaat, terutama bagi para senior muda atau para pelaku seni di Pekalongan Raya ya yang ingin menimba ilmu, berbagi ilmu dengan teman-teman Rumah Budaya ya, bisa ya saling sharing. Nanti bisa DM di mana alamatnya atau biasa ngumpulnya di mana, bisa gabung juga di situ. Thank you banget buat semuanya yang sudah setia untuk mendukung channel kita. Jangan lupa like, comment, terus juga share ya, subscribe juga ya, biar kitanya juga semangat untuk berkarya dan terus menghasilkan informasi yang
positif Iya. untuk semuanya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.